Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang materi garis-garis istimewa dalam segitiga. Jadi, nanti ada garis tinggi, garis berat, garis bagi. Nah, itu sebenarnya apa? Ini yang penting harus kalian pahami sebenarnya. Kenapa? Karena sebenarnya ketiga garis itu berbeda, seperti itu ya. Jelas berbeda. Cuma suatu ketika ada kalanya memang garis tinggi, garis bagi dan garis berat itu panjangnya sama. Ada kalanya seperti itu. Cuma hanya pada kasus tertentu saja. Yang lain semua akan memiliki panjang yang berbeda gitu. Cuma ada beberapa yang kadang kita salah pengertian begitu. Jadi seolah-olah kayak termasuk garis tinggi itu garis berat juga, termasuk garis berat itu garis bagi juga gitu. Sekali lagi padahal berbeda seperti itu ya. Baik, yang akan kita bahas pertama adalah tentang garis tinggi. Sebenarnya garis tinggi itu apa? Garis tinggi itu merupakan jarak dari titik sudut ke sisi yang berhadapan, ya. Jadi garis tinggi itu adalah suatu garis yang merupakan jarak dari titik sudut ke sisi yang berhadapan, ya. Jadi kalau saya gambarkan, misalkan ada segitiga seperti ini. Baik, misalkan ada segitiga. Ini misalkan saya tulis ada segitiga A, B, C, ya. Baik. Kemudian misal ini baik, misalkan ada segitiga ABC dengan gambar seperti ini. Kalau kita lihat dengan adanya segitiga ABC ini, maka nanti akan ada tiga garis tinggi, ya. Kenapa kok ada tiga? Karena memiliki tiga titik sudut begitu, sehingga kalau nanti kita bisa mencari jarak dari titik A ke sisi yang dihadapannya CB itu jaraknya berapa, itu juga garis tinggi, ya. Kemudian titik C ke sisi AB itu juga garis tinggi, kemudian titik B ke garis AC itu juga garis tinggi gitu ya. Misalkan saya tuliskan seperti ini, saya gambarkan. Nah, ini yang penting ya. Jadi garis tinggi itu beda dengan garis berat, ya. Jadi tidak akan pernah sama. Kenapa? Karena dia tidak akan pernah suatu ketika memang membagi sama besar, tetapi ini tidak akan pernah membagi sisi AB sama besar, ya. Begitu juga dengan kalau misalkan saya punya yang lain, misalkan seperti ini. Ini juga garis tingginya. Kemudian ini juga saya gambarkan lagi, ini misalkan juga garis tinggi. Titik sudut B, ya, jarak titik sudut dengan garis AC. Ya, baik. Seperti ini ya. Jadi misalkan ini titik yang ada di sini, ini adalah titik T, misalkan gitu ya. Kemudian ini misalkan ada garis titik D, kemudian di sini ada titik E, kemudian di sini ada titik F. Yang perlu kalian ketahui, untuk garis tinggi ini selalu tegak lurus dengan alasnya, ya. Jadi ini juga anggaplah seperti ini juga anggaplah seperti ini.
Ya, misalkan saya punya garis CF itu adalah TC, yaitu garis tinggi dari titik atau garis tinggi di mana dia jarak dari titik sudut C ke garis AB. Kemudian misalkan lagi ini adalah BE, itu adalah garis TB. TB itu adalah tinggi ya, yang merupakan jarak antara titik sudut B dengan garis AC. Kemudian ada lagi garis AD, itu misalkan saya tulis TA. TA itu adalah tinggi di mana dia merupakan jarak antara titik sudut A dengan garis CB ya. Nah, nanti ini yang harus kalian ketahui, jadi ternyata ada satu segitiga memiliki garis tinggi 3 juga ya. Itu kemudian nanti bagaimana rumusnya, misalkan saya ambil satu segitiga ya dengan satu garis tinggi, misalkan garis TC saja begitu ya. Jadi ini misalkan ada tadi segitiga ABC, kemudian saya ambil satu segitiga ABC dengan tingginya adalah TC. Kemudian nanti kira-kira rumusnya seperti apa garis tinggi itu. Ini B, jadi AC itu panjangnya adalah B, BC itu panjangnya adalah A. Kemudian panjang garis AB itu adalah baik, misalkan ini juga tegak lurus. Kemudian ini adalah sudutnya adalah sudut alfa, dan di sini adalah sudut beta. Ini tadi panjangnya adalah C, C kecil ya, di sini saya tulis C kecil. Baik, kemudian bagaimana cara mencari tinggi TC ya, TC. Jadi kita bisa menggunakan kaidah sinus alfa. Jadi masih ingat kalau kita punya sinus alfa itu adalah apa rumusnya? Rumusnya kan CF ya per CF per AC ya, CF per AC. Maka boleh kita tuliskan juga di sini sin alfa, sinus alfa, CF itu adalah TC, kemudian per AC, AC itu adalah B. Sehingga pada kasus ini TC bisa kita tuliskan TC itu adalah B sin alfa ya. Ini adalah untuk mencari TC. Kemudian kalau kita menggunakan kaidah sin beta, maka kita peroleh bahwa sin beta itu apa aja? Berarti sin beta itu adalah BC CF juga per BC. Sehingga di sini kita bisa peroleh CF per BC itu, CF tadi adalah TC, kemudian BC itu adalah A. Nah, bisa kita tuliskan bahwa TC itu adalah A sin beta. Nah, ini untuk mencari TC. Dengan cara yang sama nanti TB seperti apa, TA seperti apa, itu caranya ya nggak jauh beda dengan seperti ini, begitu ya rumusnya. Baik, selain itu juga ada cara yang lain untuk menentukan suatu tinggi segitiga. Jadi kalau kemarin kita punya
Di sini saya tuliskan dulu bahwa kalau kita punya A per sin A, kemudian B per sin B, kemudian C per sin C, itu kan kemarin sama dengan 2L. Nah, dari sini kita bisa menuliskan bahwa A kalau A per sin A sama dengan 2R, berarti maka bisa aku tuliskan A itu adalah sama dengan 2R sin A, kemudian begitu juga dengan B itu adalah 2R sin B, kemudian C itu adalah 2R sin C. Nah, dari sini bisa kita substitusikan bahwa tadi kita punya TC itu adalah B sin alfa. Jadi boleh kita tuliskan TC itu adalah B dikali sin alfa. Nah, bila boleh kita ganti bahwa TC tadi B-nya kita ganti dengan 2R kali sin B. B pada kasus ini sebenarnya ada hubungannya dengan beta. Kalau saya tuliskan biar sama begitu ya, biar sama yang di sini alfa, beta, gamma gitu aja ya, biar nanti tidak terjadi perbedaan maksud saya. Jadi ini anggaplah ini adalah alfa, ini adalah beta, kemudian di sini adalah misalkan yang C, titik sudut C itu adalah besarnya sudut adalah gamma, kemudian di sini sehingga nah ini yang ini berarti ini juga alfa, maaf, ini alfa, ini beta, ini adalah gamma, berarti ini 2R sin alfa sorry 2R B tadi 2R sin beta dikali sin alfa. Jadi rumusnya jadi seperti ini ya. Jadi TC itu adalah 2R sin B sin beta dikali sin alfa. Nah, begitu juga kalian juga bisa merubahnya. Tadi A itu bisa dikitu menjadi 2R sin alfa sin beta, sama aja, pilih salah satu. Kemudian kalau kalian menggunakan TC kan B sin alfa, berarti kalau dengan cara yang sama TB ya, TB berarti kira-kira apa? Boleh kita tulis misal A dikali sin omega ya, berarti TB itu sama dengan A nya bisa ganti dengan 2R sin alfa, ini omega ya. Nah, A nya itu adalah 2R kali sin alfa dikali sin omega, sin gamma ya. Jadinya adalah seperti ini untuk yang panjang TB atau garis tinggi pada B. Kemudian untuk yang TC sekarang TA ya TA berarti kira-kira jadinya apa? TA itu B sin gamma, kemudian B nya berarti boleh kita tuliskan, kita ganti TA nya adalah 2R kali sin beta dikali sin gamma ya. Ini adalah untuk rumus yang untuk mencari TA gitu ya. Nah, ini adalah garis tinggi. Nah, bagaimana mencari luasnya? Luasnya ya tinggal kita substitusikan saja. Jadi kalau berhubungan dengan luas berarti kan bisa jadi setengah alas ya kali, bisa jadi TA, bisa juga dengan setengah alas kali TB ya, setengah TB kali A boleh dibolak-balik, kemudian juga setengah alas kali
TC ya, boleh di silahkan pilih mana, nanti hasilnya harus sama ya, hasilnya harus sama. Kalau tingginya tidak harus sama aja, tingginya tidak harus sama ya, TA, TB, TC itu bisa jadi berbeda, bisa jadi sama ya, tetapi bisa jadi kalau tergantung nanti biasanya kalau segitiga sama sisi memang TA, TB, TC itu sama, cuma kalau nanti segitiganya sebarang tidak akan pernah sama ya, begitu. Nah kemudian kalau kita mencari luasnya berarti kira-kira seperti apa begitu ya. Baik, berarti kalau kita lihat misalkan ini kita lanjutkan mengerjakan setengah A nya tadi apa? A itu adalah 2R dikali sin alfa. Kemudian TA tadi apa? Ini juga 2R kali sin beta kali sin gamma. Nah dari sini kita bisa kerjakan ini hilang, berarti 2R kuadrat sin alfa dikali sin beta dikali sin gamma ya. Jadi ini menjadi rumus luas segitiga. Boleh menuliskan dengan R ini adalah jari-jari pada lingkaran gitu, yang menjadi bentuk seperti ini. Jadi luas segitiga itu adalah 2R kuadrat sin alfa sin beta sin gamma itu ya.